8 Juli 2025 kembali kita membahas untuk XAUUSD. Teman-teman bisa perhatikan di sini drop yang sangat signifikan ya. Setelah dia bullish, tidak berhasil menembus zona all time high-nya. Menurut saya ini zona all time high lah, tapi saya anggap sebagai supply zone aja. Tidak berhasil break dan dia mengalami perlambatan sampai akhirnya retracement kembali. Dan retracement sangat amat kuat ya. Bullish selama 3 hari dan retracementnya juga selama 3 hari dari Rabu, Kamis, Jumat dan saat ini tertahan dalam level yang sama. Ya, kalau setelah kalian perhatikan previous daily low-nya itu ada di 3325 dan hari ini sebenarnya dia drop sampai 3324, jadi lumayan juga tuh dropnya sampai ke 3324. Apakah ada potensi dia melanjutkan penurunan lagi? Yes, there's a possibilities dia bisa melanjutkan penurunannya lagi. Kalau kita lihat dari MACD, almost it's actually already dead cross ya. Jadi kalau misalnya dia nanti nge-sweep habis 3320-an ke bawah, tentu dead cross-nya confirm dan RSI-nya juga akan masuk dalam fase oversold. Jadi kekuatan sellernya semakin lama semakin menguat. If we take it for granted, anggap from this level, maka dia harus balik lagi ke atas dari 3360-an teman-teman untuk tetap melanjutkan penguatannya. Ini seandainya saya ngambil dari lowest-nya di sini. Nih kalau kalian perhatikan. Tapi kalau saya ngambilnya dari tail, which is sejauh ini, ya saat ini dia lagi nge-retest dalam momentum yang sama, momentum yang sebanding. Jadi apakah ada perubahan di mana dia akan mengalami penguatan? Possible. Tapi tetap teman-teman, minggu ini bakal menjadi minggu yang cukup hektik karena tidak cuma satu, tetapi akan banyak newsnya. Dari JOLTS job opening dulu, which is tomorrow. Lalu kita masuk ke Federal Press Conference, Federal Interest Rate Decision itu tanggal 31. It means di sebelumnya itu ada GDP growth rate dulu teman-temannya di 30 Juli. Jadi besok JOLTS job opening, besoknya lagi GDP growth rate, dini harinya nanti Federal Interest Rate Decision, baru masuk di personal spending month on month, core PCE price index dan personal income month on month. Dan tanggal satunya, which is di hari Jumatnya, ISM Manufacturing PMI, non-farm payroll dan unemployment rate. Jadi semuanya ujuk-ujuk ramen ini ya. Akan sangat amat banyak news yang signifikan di minggu ini. So let's see what will happen with the market. Kalau misalnya kita ngomongin gold, it's just as simple as it is, hanya bergerak di sini-sini saja, nothing changes. Yang kita tahu adalah dia masih berada dalam titik sideways atas, masih bergerak bullish juga. Dengan retracement terjadi penurunan seperti ini, apakah masih dianggap sehat? Menurut saya masih dianggap retracement yang sehat. Jadi potensial kita untuk makan sell pun juga memakan buy masih tetap terbuka dengan buy. Now kita pindah ke Wanda kita ngomong di H4 kita ngomonginnya within this naked chart. Secara naked chart, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini bullish bagus, bullish sebelum akhirnya di drop, base drop dan sekarang bikin base lagi. Ini yang saya bilang tadi. Jadi mau nanti pergerakannya bullish, mau nanti dia pergerakannya turun, harus diawali dari base dulu. Jadi saat ini sebenarnya sama aja, mau kalian entry buy, mau kalian entry sell, keduanya tetaplah lumrah dan tetaplah memiliki probabilitas yang sama. Kenapa? Karena potensialnya masih terbuka lebar. Kalau kita ngomongin secara jangka panjang, tentu ini adalah pergerakan bullish karena lowernya selalu ngebentuk yang nama higher low. Jadi low, higher low, higher low, higher low. High-nya juga sama. High, higher high, higher high. So if dia berhasil rebound aja dari level ini, potensial dia bergerak sampai pembentukan higher high-nya kembali ke atas 3450-an. But if not, tentu akan makan lebih bawah. Untuk apa? Membentuk yang namanya lower low dan juga lower high untuk melanjutkan kembali penurunannya. Ya. Yang dari naked chart ini sebenarnya masih dalam fase-fase nge-base aja. The same base here is actually the same like this, sama seperti di sini, sama seperti di sini, sama seperti di sini. Hanya dalam fase base-nya. Dan ingat, minggu ini sangat amat banyak news, jadi tentu pergerakan akan sangat amat berhati-hati. Market akan bergerak signifikan ketika semua news-news ini sudah rilis. Dan kemungkinan kita akan melihat perlambatan yang sangat amat signifikan ya. Jadi tidak banyak pergerakan yang bisa kita perhatikan sebab tentu market masih akan menunggu setiap data, termasuk juga dari pengumuman suku bunga dari Federal Reserve. Now kita masuk di level ini. Saya akan hapus. Saya akan hapus biar kita ngomongin dalam level-level yang sebanding. Ya, pertama saya akan ganti this level menjadi garis untuk kita menemukan zona bawahnya di sini. Ya, zona bawahnya kita sudah temu. Sekarang kita tarik price levelnya 3327 sampai ke 3329. This one 3327 sampai ke 3329. Ya. Saya pasin dulu aja. Nah.
3329, 3327, teman-teman bisa perhatikan untuk zona teratasnya ini ada yang kecil sedikit, saya ambil dulu semua di sini. Nah, bahkan di atas ini. Atasnya nggak keikutan, saya tarikin dulu. 3342, 3344. Sekarang saya balikin. Teman-teman bisa perhatikan bahwa this level sebenarnya menentukan ya, bahwa pembentukannya sekarang kelihatannya ngebentuk base seperti yang tadi saya sampaikan. Dan ada potensial apakah ini terbentuk seperti double bottom? Yes, possible. This is the bottom. This is the bottom. So if dia berhasil break this level, tentu dia akan bergerak kembali menguat, teman-teman. Ya, buyernya akan bergerak kembali menguat dan bisa makan zona-zona teratas. Menurut saya, hanya perlu memperhatikan dalam 3 zone yang ada dari selnya. Dan buy hanya di 3327, 3329, hanya itu aja. Selebihnya akan berpatokan sama level yang terbentuk di sebelah kiri ini. Tapi untuk sekarang, kalau kita ngomongin dalam pergerakan di hari ini aja, hanya ini saja teman-teman pergerakannya. Zona buy hanya ada di 3327, 3329 selama 29 tidak di-breakout dia 1. Sell ada di 3342, 3344 selama 42 tidak breakout dia 1. 3351, 3353 selama 51 tidak di-breakout dia 1. Dan 5759 ini akan menjadi zona medium risk-nya saya. Ya. So it's just as simple as this. Jadi hanya akan bergerak naik dan turun. Break atas dia akan menunjukkan bullish momentumnya, hajar 2 zona di atas. Yang menarik kalau misalnya dia break bawah, menurut saya paling jauh banget dia akan bergerak ke 3312, 3310. Which is akan ada pembentukan dari equal lows-nya di sini. Jadi kalau misalnya dia bergerak turun, sejauh itulah pergerakannya dia akan mengalami penurunan. Untuk sekarang if there's no changes, hanya akan bergerak atas bawah di sini-sini saja. Itu yang penting. Now, ada nggak yang bisa kita capture pergerakannya di dalam lower time frame? If we check by M15 nothing, kelihatannya karena di sini hanya pergerakan yang sama di M5. Di M5 teman-teman bisa perhatikan this is actually a good bullish, a simple bullish momentum, which is a good things, bagus. Pergerakannya juga mengalami penguatan yang signifikan, so possible banget dia akan retest di atas. Mentok-mentok retest yang ini dulu teman-teman. Mentok-mentok retest yang ini dulu. Yang paling dekat, ya. Ini kalau saya ambil untuk sell-nya ini di 3340, 3338 supposedly. 3340, 3339. Saya bulat menjadi 3338 aja. Ya, which is around this level lah. Jadi ini cuman batasannya dia aja kalau misalnya kita ngeliat last-nya. Ya. Karena jaraknya nggak terlalu jauh, 3340, 3339 sama 3342 ini menurut saya nggak penting-penting banget untuk memperhatikan level yang terdekat seperti itu. Kecuali memang nanti ada momentum scalping yang bisa diperhatikan. Menurut saya sebatas melihat dari yang sudah ada aja sih. Nah, basically from H1 dari apa yang sudah ada aja. Di sini supply sebelum akhirnya dia drop signifikan. So 3342, 3344 sudah jelas, 3329, 3327 karena tidak ada yang berhasil break lebih bawah. Di sini drop closingannya masih di atas 3327, di sini drop closingannya masih di 3329. Di sini drop pembukaan tadi sampai 3324 tapi close-nya masih di 3329. So I think it's just gonna be a huge momentum for us jika bisa memanfaatkan buy di level sana. Sell jumlahnya tentu lebih banyak karena kalau misalnya kita lihat aja dari pergerakan 3 hari yang lalu, kalau misalnya kita hitung dari Rabu sampai Jumat itu hanya mengalami penurunan. So potensial dia bisa mengalami drop lagi terbuka lebih lebar teman-teman. Jadi memang lebih baik kalau misalnya kita memanfaatkan zonanya sebatas sebagai selling position dulu. Sampai kapan? Sampai ada pembalikan. Menurut saya kapan kita akan tahu dia sudah kuat untuk pembalikannya? Sebenarnya sederhana teman-teman. Yaitu ketika dia berhasil patah untuk melanjutkan bullish momentumnya. Jadi dia berhasil ngebreak. Salah satu patokannya adalah menurut saya di 3351, 3353 ini. Dia berhasil break balik ke atas, ada change of character, possible banget dia lanjut ke 3370, 3380-an. Ya, so there's actually possibilities untuk melanjutkan penguatannya sejauh itu. Untuk sekarang fokus dengan yang ada aja karena kita trade-nya day by day. So we just need to focus on what happened right now. Nggak perlu kita terlalu pusingin, oh harus begini, oh harus begitu. Ya. Jadi teman-teman nggak perlu gimana-gimana banget. Jadi sekali lagi saya ulangin, 3342, 3344, 3351, 3353, 2 zona sell high risk selama 42 dan 51 tidak breakout dia 1. Dan 3357, 3359 itu adalah medium risk. Untuk buy hanya ada 1, 3327, 3329. As simple as that. Bagi teman-teman GrowCow, nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, kalian nanti bisa menontonnya ulang kembali karena saya akan pasti re-upload video ini di YouTube saya. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Semoga bisa mendulang profit yang baik.